Yang percaya bualan dia itu sangat banyak. Dan dia hampir sukses menguasai Indonesia lewat Prabowo Subianto. Karena apa? Niat mereka bukan lagi untuk berdakwah, bukan lagi buat syiar Islam, bukan lagi untuk menegakkan Islam, tetapi untuk apa? Untuk menjajah bangsa Indonesia. TV Al-Waha, Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur-sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan Sejuk Buniwah Kerajaan Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal Jawa Tengah, inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Masih tetap bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Jumpa lagi dengan saya DJ. Sebelum kita membahas itu, saya ingin bercerita tentang masa dulu di tahun 1832, ketika bangsa Yaman berbondong-bondong datang ke tanah air untuk bekerja di perusahaan Belanda bernama VOC. Mereka imigran datang ke Indonesia. Ketika Belanda mulai mengangkuti rempah-rempah dari Indonesia, kayu ke negara Belanda, tersiar kabar bahwa Indonesia itu kaya sekali, gak habis-habis kekayaan. Datanglah bangsa Yaman itu, yang memang dari negeri yang kacau gitu ya. Mereka ingin memiliki sebuah penghidupan yang lebih layak. Datang dia bekerja dengan orang Belanda. Masuklah dia sebagai pekerja di VOC, jadi kaki tangan pengusaha-pengusaha yang ada di VOC. Ini keturunan Yaman ini mengklaim bahwa nenek moyang mereka lah yang berjasa atas kemerdekaan bangsa Indonesia. Kenapa mereka mengklaim itu? Ketua mereka yang punya organisasi besar yang sudah dibubarkan oleh Pak Jokowi, nah ujung-ujungnya Sihab itu orang Yaman, punya keinginan menguasai Indonesia, mendirikan khilafah. Sejak era Gus Dur hampir berhasil mereka mempengaruhi rakyat Indonesia untuk percaya omongan dia. Di era Bapak Jokowi, mereka semakin berkembang, semakin bertambah banyak pengikutnya, kemudian sukses mengadakan demo demi demo untuk memakzulkan Pak Jokowi, tapi selalu gagal. Sukses ngelecehin bangsa Indonesia untuk mendukung mereka. Bahkan jenderal-jenderal, mantan-mantan jenderal mendukung mereka. Di antaranya Fahru Rozi yang membuat kesepakatan 8 poin itu. Saking berwibawanya di mata umat Islam, karena kesuksesan dia menjaring umat Islam untuk mempercayai dia sebagai cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga yang percaya dengan dia banyak. Yang percaya kalau dia punya karomah sangat banyak. Yang percaya bualan dia itu sangat banyak. Dan dia hampir sukses menguasai Indonesia lewat Prabowo Subianto di tahun 2014. Pak Jokowi menang, tapi menangnya menang tipis. Boleh dikata orang Yaman ini hampir sukses menguasai Indonesia lewat Pak Prabowo. Begitu pula di periode kedua, hampir menang, kalahnya tipis. Setiap kali Habib memerintahkan anak buahnya untuk melakukan aksi, berjuta-juta orang, berbondong-bondong orang datang untuk berperang. Seolah-olah mereka mendapat perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka percaya turunan Rasulullah, dan mereka sangat takut untuk membantah. Tapi mereka juga heran, kok gagal menjatuhkan Pak Jokowi? Kok selalu kalah? Kenapa begitu? Kok kalah terus kita? Kok keturunan Nabi kalah melawan Jokowi? Yang padahal mereka terus-menerus menyebut-nyebut Pak Jokowi itu orang Cina, orang kafir, orang Kristen, PKI, pelongo-pelongo. Di downgrade terus Pak Jokowi, tapi kok kalah dengan orang yang sudah rendah ini, direndahkan ini, kok mereka selalu kalah? Akhirnya di kubu Habib ini, yang di dalamnya juga ada orang-orang cerdas, pendukung Pak Prabowo, yang orang-orang realistis, mulai bertanya-tanya, ini sebenarnya Habib punya kekuatan nggak sih? Katanya bisa menjaring kekuatan Islam seluruh Indonesia untuk mendukung. Kok kita kalah terus dengan Pak Jokowi? Sebenarnya ada di mana nih kita nih? Kurangnya ada di mana nih? Kan cucu Rasulullah. Bangsa Indonesia ini penduduknya Muslim kebanyakan. Harusnya menang dong. Karena Muslim itu mencintai Rasulullah SAW. Harusnya menang. Tapi kok nggak pernah menang? Akhirnya mereka terpecah menjadi beberapa bagian. Ada yang tetap takzim sampai sekarang detik ini, tetap memuja-muja Habib. Tapi sebagian lagi sudah mulai, kayaknya
meragukan. Kenapa doa-doa tidak pernah dijabah oleh Allah? Kenapa ijtima ulama 2 periode selalu bisa ditumbangkan oleh kubu Pak Jokowi? Padahal kubu Pak Jokowi kubu sesat, PKI, kafir. Tapi kenapa Jokowi selalu menang? Untuk meyakinkan pengikutnya yang bertanya-tanya, kenapa kita selalu kalah sih lawan Jokowi? Kita ini kumpulan dari ulama-ulama loh. Tapi kok rakyat Indonesia nggak dukung kita ya, yang Islam-Islam itu? Oh iya, ide mereka itu sesat. Karena tergila-gila sama Pak Jokowi. Tergila-gila sama Pak Jokowi sampai mau menggadaikan akidahnya. Itu yang selalu mereka tuduhkan terhadap pendukung Pak Jokowi itu. Seolah kami ini menggadaikan akidah kami demi mendukung Jokowi dan mengabaikan himbauan mereka itu yang mengaku keturunan Rasulullah SAW. Dulu itu Habib Rizik bilang ke keturunan-keturunan Arab itu ya, untuk melakukan tes DNA supaya nanti umat Islam yang meyakini mereka sebagai keturunan Rasulullah tidak ragu-ragu. Jadi mendukungnya itu maksimal. Kalau disuruh serang dia menyerang karena yakin turunan Rasulullah yang nyuruh, berarti perintah Rasulullah juga kan. Tahu sendiri kan kalau orang sudah fanatik dengan agama Islam itu, apapun yang dikatakan oleh keturunan Rasulullah itu udah pasti apa yang diucapkan oleh Rasulullah. Samina wa ta'na, kan begitu. Makanya Habib Rizik meminta kepada seluruh turunan Arab itu yang dihabib-habibkan itu untuk membuat sertifikat kehabiban. Bahkan diminta untuk kalau perlu lu tes DNA supaya umat Islam yakin bahwa lu itu memang cucunya Rasulullah SAW, untuk menunjukkan kekuatan mereka yang semakin powerful katanya itu ya. Mereka mengajak Anies Baswedan untuk melawan Ahok di Pilgub tahun 2017. Kalau cuma Jakarta udah pasti menang lah kita. Kita kuasai Jakarta dulu. Jakarta bisa kita kuasai, setelah itu kita kuasai Indonesia. Anies menang dengan berbagai cara, meskipun dengan menjual ayat dan mayat. Masih ingat ya? Gak perlu saya bahas lagi lah itu ya. Sampai akhirnya Pak Ahok dikriminalisasi, dipenjara. Tetapi di periode kedua Pilpres mereka kalah, walaupun kalah tipis. Nah kemudian ketika Bapak Jokowi merangkul Bapak Prabowo, ini adalah strategi brilian seorang Joko Widodo, yang memang pada dasarnya Pak Jokowi ini adalah orang yang tahu terima kasih. Dan Pak Jokowi juga mengetahui posisi organisasi Islam ini di Indonesia seperti apa. Bahkan Pak Jokowi tahu bahwa mereka punya kekuatan di luar negeri, di beberapa negara. Punya hacker-hacker, ahli-ahli IT yang disebar di beberapa negara untuk menyebarkan berita-berita kebencian. Pak Jokowi tidak mau gegabah membiarkan organisasi Arab ini mempengaruhi pikiran rakyat Indonesia. Pak Jokowi harus merangkul seseorang yang pernah berjasa dalam hidup Pak Jokowi ketika beliau menjadi wali kota dan gubernur, yang dimanfaatkan oleh komunitas Arab ini untuk membuat kacau Indonesia dan mengganggu pemerintahan Bapak Jokowi. Orang-orang Arab ini terlalu berisik. Pak Jokowi sudah tahu juga Pak Prabowo ini orang paling ikhlas dan legowo, dan selama ini Pak Prabowo ini dimanfaatkan oleh mereka itu. Ketika Pak Prabowo mau bergabung, Pak Jokowi juga tahu bakalan nanti ada sebagian pengikut dia yang akan mencelat, nggak lagi mendukung Pak Jokowi. Itu sudah risiko, tidak apa-apa. Pak Jokowi pikir orang yang mendukung Pak Jokowi yang nanti bakalan mencelat mungkin tidak terlalu signifikan lah membuat kekacauan di negara ini. Pak Jokowi pikir begitu ya. Masuklah Pak Prabowo ke dalam lingkungan istana dan menjadi bagian dari pemerintahan yang ikut membangun Indonesia. Dan ternyata Pak Prabowo tidak seperti yang digambarkan orang-orang. Pak Prabowo sungguh luar biasa. Cintanya terhadap bangsa ini sudah tidak main-main lagi. Cintanya sudah mentok, benar-benar cinta terhadap bangsa ini. Sehingga beliau rela mengorbankan apa saja, asalkan bangsa ini bisa sejahtera. Apa yang terjadi dengan bangsa Arab ini? Klan-klan Yaman ini. Mereka mulai putus asa. Karena organisasi mereka akhirnya dibubarkan. Yang pertama HTI, kemudian FPI dibubarkan. Putus asa. Setelah HTI dan FPI dibubarkan, anggota-anggotanya banyak yang insaf. Mereka akhirnya kocar-kacir. Sebagian insaf, sebagian masih ngotot, dendam. Dendamnya kepada siapa? Pak Prabowo? Tidak, dendamnya kepada Bapak Jokowi. Makanya mereka selalu ingin memecah belah antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo dengan isu-isu itu. Jadi kalau ada isu adu domba itu pasti dari klannya orang Yaman.
ambisi mereka untuk menguasai Indonesia ini sudah hampir menurun. Organisasi ini sudah dibubarkan, kekuatan juga sudah melemah. Tapi semangat untuk membalas dendam masih terus membara. Akhirnya apa? Mereka menggunakan orang-orang yang sakit hati terhadap Bapak Jokowi untuk bergabung dan sama-sama berjuang merebut kembali kekuatan agar mereka bisa mempengaruhi rakyat Indonesia untuk mendukung mereka. Saat ini rakyat Indonesia ini sebenarnya terpecah menjadi 4. Pendukung Arab, orang Yaman, kemudian pendukung PDIP, pendukung Pak Jokowi dan pemerintahan yang sah, dan yang keempat orang yang ngaku-ngaku netral. Mau mereka gabung, antara pendukung PDIP dan pendukung Arab ini bergabung, mau mereka bergabung, tetap saja tidak bisa mengalahkan kekuatan yang mendukung Pak Jokowi dan pemerintahan yang sekarang ini. Tidak akan pernah menang. Sehingga mereka lebih memperkuat yang namanya isu dan fitnah. Mereka lebih memasifkan isu itu. Untuk apa? Menggerogoti kekuatan Pak Jokowi, menggerogoti kekuatan Pak Prabowo. Makanya muncul isu ijazah, muncul 8 poin kesepakatan mantan jenderal itu. Tapi ternyata Allah itu berpihak kepada Bapak Jokowi. Ketika muncul seorang Kiai Haji Imaduddin membuat temuan bahwa orang-orang Yaman ini ternyata bukan keturunan Rasulullah. Gennya berbeda dengan gen keturunan Rasulullah. Gen orang Yaman ini lebih cenderung nenek moyangnya itu keturunan bangsa Israel atau Fir'aun. Kemudian Habib Rizik tidak berani melakukan tes DNA ketika membaca temuan dari Kiai Haji Imaduddin. Habib Rizik juga mulai meragukan dirinya sendiri sebagai keturunan Rasulullah, meragukan teman-teman yang Arab itu sebagai keturunan Rasulullah. Akhirnya mereka mengharamkan tes DNA. Kenapa keluar fatwa keharaman tes DNA ini? Karena itu satu-satunya cara untuk menjaring kekuatan umat Islam di Nusantara ini. Kalau mereka ketahuan bukan keturunan Rasulullah, bubar yang mendukung mereka. Bubar jalan, mereka gak akan punya kekuatan apa-apa lagi. Dan mereka bisa didakwa sebagai pemalsu nasab. Habislah mereka. Habis mendukungnya pada lari, makin kocar kacir, makin berantakan. Inilah yang membuat mereka semakin putus asa. Keputusasaan ini menyebabkan mereka menghalalkan segala cara untuk menjatuhkan Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Karena apa? Niat mereka bukan lagi untuk berdakwah, bukan lagi buat syiar Islam, bukan lagi untuk menegakkan Islam, tetapi untuk apa? Untuk menjajah bangsa Indonesia.